Yo, halo guys, balik lagi bersama gua di channel Asep Mahmudin MV. Yo guys, bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan video kali ini gua bakalan mau sharing-sharing sama kalian tentang pengalaman gua nih guys menggunakan footstep underbone aftermarket di motor Honda Sonic 150R ini guys, di motor gua guys. Oke, gue mau ngebahas tentang kekurangan serta kelebihan dari menggunakan footstep underbone aftermarket ini ya guys ya. Karena jujur pasti kan banyak nih yang pengen nyobain footstep aftermarket gitu kan. Jadi gua di sini bakalan sharing bagaimana pengalaman pribadi gua setelah menggunakan footstep underbone ini guys. Jadi gua mau cerita sedikit. Ini gua udah pakai footstep underbone ini selama kurang lebih sekitar 6 bulanan ya guys ya. Sekitar 6 bulanan gue pakai footstep underbone ini. Dan footstep underbone yang gue pakai ini adalah pabrikan dari mereknya ya guys ya, merek dari MC ya. Jadi waktu itu gue beli footstep underbone ini seharga Rp300.000 di online shop ya guys ya. Jadi nanti kalian bisa lah beli di online shop yang kalian pernah belilah, kayak Shopee ataupun yang lain-lainnya. Oke, jadi kita lanjut. Yang pertama kita akan bahas mengenai kekurangannya dulu ya guys ya. Mengenai kekurangan footstep underbone ini. Kalau bisa kita lihat, footstep underbone ini memiliki kekurangan serta kelebihan dibandingkan dengan footstep original bawaan Sonic ini sendiri ya guys ya. Jadi yang pertama kekurangannya adalah kita bahas kekurangannya dulu guys. Nanti yang kelebihannya baru setelahnya. Kekurangan yang pertama adalah yang dapat gua rasain ketika pakai footstep underbone ini, pengeremannya guys. Pengereman itu jadi kurang pakem. Beda dengan kita menggunakan footstep originalnya gitu, bawaan pabrikan Hondanya. Kenapa? Karena mungkin ada perbedaan daripada pemasangannya ini guys, dan juga posisi ketika kita pasang underbone universal ini. Kita bisa lihat ya, kalau footstep originalnya itu dia berada di bawah blok mesinnya ya guys ya. Jadi tidak berada di atas seperti footstep yang gue pasang nih. Karena underbone itu gue pasang lebih tinggi ya guys, itu otomatis cairan remnya ya, selang remnya itu jadi tidak mengalir dengan sempurna. Makanya itu menyebabkan pengeremannya juga tidak pakem gitu. Jadi bisa gue tunjukin sama kalian. Jadi seperti ini nanti nih. Nah, di sini footstep underbone di bagian pengeremannya guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, posisinya ini, posisi daripada tonjokan remnya ini ya, itu dia miring guys ketika kita pakai footstep underbone. Jadi ya pengereman pun jadi terasa kurang pakem guys. Jadi seperti itu ya. Ini dari segi pengereman, berbeda dengan pengereman bawaan pabrikan.
Nah ini kan kita bisa lihat kabel remnya ini jadi terlihat terlikuk-likuk gitu, karena emang pemasangannya itu berbeda gitu, harus diubah kalau kita pakai step underbone. Nah jadi gitu guys, pengereman jadi tidak pakem, tidak seperti pengereman menggunakan footstep bawaan dari Honda Sonic ini. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah kalau kita menggunakan footstep underbone, kaki kita itu kan awalnya kalau pakai footstep original adanya di bawah. Nah sedangkan ketika pakai footstep underbone ini kaki kita lebih naik ke atas. Otomatis kekurangannya adalah membuat kaki kita lebih sedikit menekuk gitu, lebih sedikit menekuk ke belakang, jadi otomatis kaki kita akan terasa pegel kalau kita menggunakan motor kita ini untuk perjalanan jauh gitu guys. Jadi akan terasa pegel dan juga menyebabkan kaki kita jika kita bonceng seseorang atau bonceng orang lah gitu ya, di belakang boncengan itu pasti akan mentok dengan footstep injekan belakang dari si bonceng yang membonceng itu guys, karena jaraknya kita bisa lihat itu sangat dekat sekali gitu kan. Jadi kaki kita tuh bertabrakan dengan kaki orang yang kita boncengin guys. Itu kekurangan yang kedua, kaki terasa pegel dan juga kaki kita dan juga posisi kaki kita dan yang kita boncengin itu akan mentok gitu guys, karena jaraknya dekat. Itu kekurangan yang kedua. Kekurangan yang terakhir adalah ketika kita pakai footstep underbone ini adalah kita tidak bisa menggunakan switch rem guys. Kenapa? Karena di step underbone ini nggak bisa dipasang gitu ya, ada tempat untuk memasang switch rem, berbeda dengan footstep Orion daripada Honda Sonic ini, sehingga membuat ketika kita menggunakan rem belakang itu tidak ada switch remnya itu guys. Oke, jadi itu kekurangan yang gua rasain ketika gua memakai footstep underbone. Oke, sekarang selanjutnya ya guys ya, kita beralih ke kelebihan menggunakan footstep underbone. Apa sih bang yang lu rasain ketika pakai footstep underbone? Nih, yang gua rasain yang pertama, lu bakalan terlihat racing look guys ketika menggunakan footstep underbone ini. Kenapa? Karena ya jelas guys ya, dia posisinya lebih naik, kaki kita lebih menekuk, dan posisi duduk kita pun nantinya akan terlihat lebih membungkuk gitu ya. Jadi terlihat lebih racing look lah guys. Dan itu bagi kalian yang suka dengan penampilan racing itu bagus sih guys, harus pakai footstep underbone ini karena membuat tampilan kalian lebih pede dan juga membuat tampilan kalian lebih terlihat racing look itu guys. Jadi gua kalau kemana-mana pakai footstep underbone lebih terlihat pede aja sih guys. Karena tampilannya ini lebih keren daripada kita pakai footstep underbone footstep bawaan Honda Sonic ini guys. Oke, lanjut kelebihan yang kedua dari menggunakan footstep underbone ini. Menggunakan footstep underbone ini memudahkan kita untuk menambah ataupun mengurangi gigi guys. Jujur yang gua rasain itu lebih lebih responsif lah, karena dia kan cuma satu tuas ya yang ada di depan aja. Jadi itu membuat kita lebih enak memindah atau mengoper gigi lah, mau kita menambah ataupun mengurangi gigi tersebut. Jadi kita lebih cepat gitu, apalagi kalau kita lagi sedang dalam keadaan ngebut ya guys ya, kita pengen pindah gigi itu lebih cepat, lebih enak pakai footstep underbone ini gitu.
Berbeda dengan footstep bawaan. Kalau footstep bawaan itu dia ada 2 tuas depan dan belakang, itu sedikit cenderung lebih agak susah sih guys, apalagi kalau yang baru belajar motor kopling agak ribet. Tapi kalau pakai footstep underbone ini dijamin guys gampang untuk oper giginya gitu guys. It's okay sih guys. Jadi itulah pengalaman gua mengenai footstep underbone ini gitu. Tapi yang terpenting adalah ini guys, jika kalian ingin mengubah suatu part dari motor kalian, ingin modif suatu part dari motor kalian tuh kalian harus tahu fungsinya dulu gitu. Jadi saran gua adalah utamakan fungsinya daripada gengsinya guys. Tapi nggak apa-apa sih guys. Sekali lagi gua merekomendasikan juga bagi kalian para user motor Honda Sonic jika ingin menggunakan footstep underbone. Sesuai yang tadi gua jelasin ya guys ya, ada kekurangan dan juga kelebihannya. Itu dari apa yang gua rasain sendiri guys, yang gua alamin sendiri. Jadi gua share ke kalian biar kalian tahu bisa bisa mempertimbangkan lagi nih untuk pakai footstep underbone atau tetap mempertahankan footstep originalnya gitu guys. Jadi mudah-mudahan apa yang gue sharing ini bermanfaat untuk kalian semuanya, untuk yang ingin mengganti footstep original ke footstep underbone. Sekian dari video gue kali ini guys ya. Jangan lupa dukung channel gua ini dengan klik like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke, sampai berjumpa di video-video gue selanjutnya. Tetap pantengin channel gua dan terima kasih banyak buat kalian udah mengklik dan menonton video gue ini. Oke guys, sekian dari gua. See you next time. Dadah.